Hai, jumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita mengenal bilangan berpangkat bulat positif terlebih dahulu. Nah, bilangan berpangkat sebenarnya penyederhanaan dari bentuk perkalian. Nah, misalkan bentuk umumnya A pangkat N itu sama dengan A kali dan seterusnya kali A, di mana A ini ada sebanyak N faktor. Jadi, A itu dikalikan sebanyak N kali, di mana A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah pangkat atau eksponennya. Oke, untuk contoh, misalkan 2 pangkat 3, itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 5 pangkat 2 artinya 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat pertama, A pangkat N kali A pangkat M. Hasilnya adalah A pangkat N tambah M. Jadi, apabila bilangan pokoknya sama, kalian bisa sederhanakan dengan cara yang tadi, tinggal menjumlah pangkatnya saja. Nah, untuk contoh, misalkan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 kali 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali kan. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita hitung di sini ada 2 dikalikan sebanyak 6 kali, sehingga dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk 2 pangkat 6. Nah, itu kalau kita jabarkan. Kalau kita gunakan sifat yang tadi, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Jadi di sini bilangan pokoknya sama, sehingga hasilnya 2 pangkat 2 tambah 4. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6. Kalau diperhatikan, hasilnya sama, yaitu 2 pangkat 6. Nah, jadi sifat itu mempermudah kita untuk menghitung apabila pangkatnya itu cukup besar. Kita lanjut ke sifat kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M. Maka hasilnya adalah A pangkat N kurang M. Jadi ingat, kalau bilangan pokoknya sama, baru berlaku. Kita lanjut ke contoh. Misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Dibagi dengan 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung, kita bisa sederhanakan. 2 bagi 2 kan 1. Nah, jadi nanti yang tersisa adalah 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini kita persingkat menjadi 2 pangkat 2. Nah, itu tadi penjabaran. Kalau misalkan kita gunakan sifat yang kedua tadi. 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5 kurang 3. Hasil akhirnya 2 pangkat 2. Kalau diperhatikan lagi, hasilnya sama. Jadi, akan lebih mudah ketika kita menggunakan sifatnya. Lanjut ke sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi ini pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Untuk mempermudah kalian memahami, kita bahas contoh. Nah, misalkan ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kalau kita jabarkan, kita perhatikan dulu, di sini ada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan artinya 2 kali 2. Kemudian dipangkatkan lagi 3,
artinya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang diperhatikan. Di sini ada perkalian 2 sebanyak 6 kali. Jadi, bisa kita buat itu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kalau kita gunakan sifatnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti bisa kita buat 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 6. Nah, hasilnya pastilah sama. Sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya. A kali B dipangkatkan M. Itu artinya A pangkat M kali B pangkat M. Untuk contoh, misalkan 2 kali 3 pangkat 2. Kalau kita jabarkan, 2 kali 3 pangkat 2 itu artinya 2 kali 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, sekarang kita kumpulkan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kalau diperhatikan, di sini ada 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dan 3 kali 3 itu artinya 3 pangkat 2. Jadi sesuai dengan sifat yang tadi, yaitu kedua bilangan A dan B sama-sama dipangkatkan dengan M. Lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu A per B dipangkatkan M. Hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Nah, untuk contoh, misalkan 2 per 3 dipangkatkan 2. Nah, ini artinya 2 per 3 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 2 per 3 kali 2 per 3. Nah, kalau seperti ini kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga 2 kali 2 per 3 kali 3, atau sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Berikutnya, kita menentukan hasil kuadrat dan pangkat 3. Nah, yang pertama 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian, untuk pangkat 3, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita hitung. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 hasilnya 8, sehingga 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, untuk bilangan negatif ketika dipangkatkan, perhatikan contohnya. Yang pertama, negatif 2 dipangkatkan 2. Artinya negatif 2 kali negatif 2. Nah, kemarin di bilangan bulat sebelumnya kita sudah bahas, ketika negatif dikalikan negatif, maka hasilnya pasti positif. Sehingga 2 kali 2, nanti hasilnya adalah 4. Jadi, negatif 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah positif 4. Nah, bagaimana ketika pangkatnya itu pangkat 3 atau ganjil? Negatif 3 pangkat 3 artinya kan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, sekarang kita kalikan dulu. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian positif kalikan negatif hasilnya negatif. Sehingga nanti hasilnya pastilah negatif. Baru kita hitung perkaliannya. 3 kali 3 hasilnya 9, 9 kali 3 hasilnya 27. Sehingga negatif 3 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 27. Jadi, dari contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa jika negatif A pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Yang kedua, jika negatif A pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Demikian materi kali ini, selamat belajar.